Oke, kita lanjut lagi Shang-Chi-nya. Sekarang saya mau coba ini challenge. Kayaknya kayak kuis gitu, mungkin ya. Puzzle mungkin. Cobalah kita lihat aja lah ini nomor 1. Apa ini? Oh, harus menang. Harus menang. Ini kita cuman dikasih prajurit doang. Buset. Oke. Ini jenderal berhadapan sama jenderal, mungkin kita ke kiri aja kali ya. Oke. Jadi kenapa bisa menang? Karena ini kan prajurit ke kiri, dia kan harus jalan kan. Nah, satu-satunya option dia itu jalan, advisor harus ke kiri atas atau ke kiri bawah sini atau ke kanan atas ke sana. Tapi kalau advisornya gerak, dia nggak bisa karena jenderal berhadapan dengan jenderal langsung. Nah, sedangkan ini kan kalau prajuritnya ke kiri, nah si jenderal nggak bisa ke kanan. Nggak bisa ke kanan karena kalau dia ke kanan pasti akan dimakan. Ya, kalau jenderalnya ke kanan ya, masih kelihatan kan ya. Kalau jenderalnya ke kanan, ya udah pasti dimakan sama prajurit begitu. Oke, kedua. Ini kita dikasih horse ya. Dikasih horse. Horse-nya mending kalau kita ke kiri atas. Oh iya, ke kiri atas udah menang. Udah nggak bisa ngapa-ngapain karena jenderalnya nggak bisa ke kanan, karena di kanan sudah ada jenderal kita yang nungguin di sini. Karena jenderal nggak bisa berhadapan dengan jenderal. Oke, sekarang kita cuma dikasih cannon. Kalau kita langsung skak, Chiang, advisornya dengan gampang dia pindah ya, dan kita akan kesulitan buat matiin jenderalnya, karena ya dia bisa dengan bebas gitu pindah-pindah, gerak-gerak, karena posisinya 2 lawan 3 ya, jadi susah. Nah, ini juga menariknya Shang-Chi ya, jadi bisa mengalahkan tanpa memakan jenderalnya gitu, tanpa menumbangkan jenderalnya. Caranya ya kita tinggal kesini aja sih. Nah, kenapa? Karena kalau ini kan dia harus bergerak kan, mau nggak mau ini giliran dia. Jenderal cuma bisa bergerak ke kiri kan, sedangkan ke kiri udah ada jenderal kita. Jenderal dengan jenderal tidak bisa berhadapan, jadi si jenderal tidak bisa ke kiri. Yang bisa bergerak itu hanya advisor, tapi advisor juga hanya bisa bergerak ke tengah. Nah, ketika advisor bergerak ke tengah, otomatis si cannon pasti akan bisa memakan langsung gitu kan.
Karena ingat peraturan canon, dia hanya bisa memakan kalau ada bidak catur di depannya gitu. Jadi kalau advisornya bergerak ke tengah, ya udah makan jenderalnya gitu ya. Oke, sekarang keempat. Kita buset. Ini kenapa begini? Kok advisor ini prajurit? Buset, ini prajurit prajurit musuh udah ada 2 di depan kita, udah ada benteng. Kita cuma dikasih 2 kuda. Wow, luar biasa ini mah. Jenderalnya musuh. Oh, nah ini jenderalnya musuh nggak bisa kena skak Ciang itu karena si kuda dihalangin dengan kuda sendiri. Jadi dengan bidak kita sendiri dia menghalangi. Jadi dia nggak bisa skak ini ya. Jadi ya harus pindah dulu, yang ini harus pindah dulu. Kalau pindah ke sini akan dimakan sama bishop yang di kiri bawah itu. Cuma nggak masalah karena skak oleh kuda yang ini. Karena ini udah pindah, maka skaknya dengan kuda ini. Jadi nggak masalah gitu. Nah ini jadi bisa akan double skak, double check ya. Kalau kuda ini pindah ke kiri atas sana, dia akan skak dengan kuda ini. Dan juga akan skak dengan kuda ini kalau si jenderalnya pindah ke kanan ya. Jadi akan double check. Ya. Skak dengan kuda yang kiri, dan kalau si jenderalnya ke kanan, dia akan skak dengan kuda yang kanan. Oke, kelima coba. Oke. Ini sekarang kita dihadapkan dengan situasi yang sulit ya. Karena ini udah ada prajurit, udah ada benteng di depan kita. Kita dikasih benteng, meriam sama kuda ya. Ini juga rada tricky ya. Ya seperti di catur-catur lainnya, pengorbanan bidak yang paling kuat itu diperlukan untuk memperoleh kemenangan ya. Kita mau pancing dulu jenderalnya dengan mengorbankan benteng kita ke sini. Nah, untuk skak ya, syarat meriam kan harus ada bidak catur di depannya. Jadi si kuda akan kita pindahkan ke samping meriam biar bisa skak. Nah, si advisor tidak akan bisa makan kuda karena meriam akan langsung melahap jenderal. Si benteng musuh juga yang ada di depan jenderal kita juga nggak bisa makan kuda kita, juga sama aja karena langsung meriamnya akan memakan jenderalnya. Nah si jenderal nggak akan bisa ke bawah karena itu akan skak dengan kudanya ya. Si kuda akan bisa memakan jenderalnya kalau si jenderalnya ke bawah gitu. Oke, mungkin 5 dulu aja ya player semua. Kita akan kembali lagi main besoknya ya. Thank you.